Apa nih Bang? Dua siswa sekolah rakyat jadi delegasi RI di Nine ASEAN Children's Forum. Oh, ada lagi. Siswa sekolah rakyat Makassar borong medali di 3 ajang bergengsi. Kalian tahu nggak kalau orang pintar di Indonesia itu dari dulu udah diculik sama Singapura? Brain drain is real, bro. Di tahun 90-an, sekelompok anak-anak juara Olimpiade di Indonesia tiba-tiba didatangi oleh orang yang menawarkan beasiswa di Singapura. Mereka kuliah di sana gratis di universitas teknologi mereka yang top di dunia. Apa yang terjadi? Setengah dari anggota Olimpiade itu akhirnya berkuliah di sana. Dan pada saat yang sama pembangunan 10 kampus yang sudah pasti memakan triliunan rupiah. Kampus Indonesia dijual ke Barat. Alasan Prabowo bikin Universitas Republik Indonesia. Sadar nggak sih, perguruan tinggi tempat kalian kuliah sekarang bukan lagi milik rakyat, tapi udah dikuasai logika bisnis dan doktrin Barat. Halo guys, selamat datang lagi di channel Yuda Media HD. Oh, ini nih jawabannya. Kenapa asing coba ngerecokin Indonesia untuk bangun Universitas Republik Indonesia atau URI. Sekolah rakyat ternyata mulai menunjukkan hasil guys. Sekarang pemerintah mau membangun Universitas RI yang lebih serius menyiapkan anak-anak bangsa. Tapi nih, kok tiba-tiba muncul suara nyinyir dan narasi yang miring? Takut apa sebenarnya mereka? Kalau sekolah rakyat saja bisa mencetak generasi hebat, bayangkan kalau mereka nanti punya akses ke universitas yang berkualitas dan benar-benar didorong untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan-jangan yang bikin gelisah itu bukan pembangunan kampusnya, tapi takut kalau Indonesia ini punya terlalu banyak anak-anak pintar yang tidak gampang didikte. Dikiranya kita ini nggak tahu apa kalau asing selama ini suka banget culik anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas itu untuk diambil mereka kan? Aduh. Ya contohnya kayak Singapura. Tonton video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Cuma di channel Yuda Media HD. Oh, behel bisa set. Apa nih Bang? Dua siswa sekolah rakyat jadi delegasi RI di Nine ASEAN Children's Forum. Oh, ada lagi. Siswa sekolah rakyat Makassar borong medali di 3 ajang bergengsi. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ngomong-ngomong, ini sekolah rakyat ini programnya siapa sih? Coba kita searching dulu. Eng, jeng, jreng. Sekolah rakyat adalah program inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto. Oh, programnya Pak Prabowo, presiden kami toh. Tapi kan kata para terjal, Pak Prabowo itu tidak peduli dengan masalah pendidikan. Kata mereka, Prabowo itu hanya fokus kepada MBG dan Kopdes. Tapi kok ini bisa terjadi ya? Saya jadi penasaran nih sekarang. Gimana ya reaksi para terjal pas lihat berita ini? Apa mereka bakal bilang kalau berita ini editan? Berita ini AI? Atau para terjal komennya gini, ala itu kan cuman ini. Tapi kan ini. Atau komennya gini, tapi kan kalau Abah Anies jadi presiden, dongok. Gue bisa jamin ya, berita-berita seperti ini tuh tidak muncul di FYP-nya para terjal. Waduh. Kenapa? Karena ini adalah berita yang baik dan berita yang membanggakan. Dan karena sekolah rakyat ini adalah kebijakan atau programnya Pak Prabowo. Betul. Nah, otomatis para terjal gak akan suka dan gak mau tahu. Taunya cuman demo doang. Demonya demo fiktif lagi, demo bayangan lagi. Aduh. Jadi buat para terjal, ditunggu nih komenannya di PT ini. Gimana nih respon kalian tentang ini? Tuh kan teman-teman ya, aduh ternyata produk-produk Cailah bukan produk juga nih. Siswa-siswi dari hasil sekolah rakyat ini sangat-sangat berprestasi. Ya. Terjal apaan sih? Ternak dakjal. Nggak tahu ya, tanya Bang Alsia Putra aja deh ya kan. Ternyata ini loh teman-teman ya, jawaban kenapa asing ini benar-benar mencoba untuk menjegal program pendidikan, salah satunya sekolah rakyat atau juga Universitas Republik Indonesia.
Ya, jawabannya ini toh ya. Karena kalau sekolah rakyatnya aja bisa kayak begini prestasinya teman-teman, apalagi nanti universitasnya ya. Aduh, pantesan ya. Terbaca sudah niat busuk asing menjegal ini semua. Mereka nggak mau guys, anak-anak Indonesia itu ya pinter. Mereka nggak mau anak-anak Indonesia itu berprestasi ya. Nggak mau anak-anak Indonesia itu cerdas. Makanya ya segala daya upaya kayak MBG digembosi. Sekolah rakyat digembosi. Universitas Republik Indonesia digembosin juga. Begini toh. Di antara mahasiswa sekarang juga susah bayar UKT. Di UGM itu ada 500-an, di USU ada 900-an yang susah bayar UKT. 60.000 nggak bisa lanjut perguruan tinggi. Belum lagi hari ini di MK ada uji materi tentang kesejahteraan dosen. Oke. Saya tambahkan lagi, Pak Purbaya bilang 490 desa Pemda itu tidak mampu membayar gaji pegawai. Ada persoalan anggaran fiskal kita yang buruk. Dan pada saat yang sama pembangunan 10 kampus yang sudah pasti memakan triliunan rupiah. Ini soal pendidikan kebangsaan, tunjukkan juga kepada kami masyarakat apa studinya bahwa betul pendidikan kebangsaan yang dibutuhkan hari ini. Bahkan kalau kita balik lagi ada retret ya, retret pejabat yang dilakukan oleh Prabowo di awal-awal itu kan pendidikan kebangsaan. Hasilnya hampir 10 bupati wali kota ditangkap KPK. Lah. Hingga hari ini juga korupsi. Ngapain lo tepokin ya? Lah kalau masalah korupsi mah tergantung oknumnya kali ya kan. Mau disumpah di bawah kitab suci sekalipun kalau oknumnya kurang ajar durjana dan gak tahu diri otaknya maling ya bakal tetap korupsi abangku ya kan. Lucunya tuh di sini ketika dia memaparkan ini loh ada mahasiswa-mahasiswa di UGM yang katanya 500-an gak bisa bayar uang UKT. Di UI ada yang sekian ratus gak bisa bayar UKT. Sedangkan ketika pemerintah membangun universitas yang layak, yang tentu murah bahkan gak bayar, dihujat. Aneh kan teman-teman? Ya, aneh banget ini. Oh denger-denger dibiayai asing ya ini orang ya, foundation yang dia punya. Ya gak sih teman-teman? Saya bertanya loh ini, gak menuduh loh ini ya kan? Dapat dana dari Om Soros ya denger-denger. Saya bertanya sekali lagi nih. Kampus Indonesia dijual ke barat. Alasan Prabowo bikin Universitas Republik Indonesia. Sadar nggak sih, perguruan tinggi tempat kalian kuliah sekarang bukan lagi milik rakyat, tapi udah dikuasai logika bisnis dan doktrin barat. Sekarang, kita bedah kronologi singkat dari kacamata ekonomi politik internasional. Sejak krisis ekonomi 1997, lembaga donor global seperti Bank Dunia dan IMF memaksa Indonesia memotong subsidi sektor publik, termasuk pendidikan tinggi. Melalui skema utang IMHR senilai 114,54 juta dolar AS, World Bank mendesak kampus-kampus di Indonesia berubah menjadi badan hukum otonom yang wajib mencari uang sendiri. Wah, ini nih. Bahkan, WTO memasukkan pendidikan ke dalam perjanjian perdagangan jasa yang disebut GATS, membuat kampus diperlakukan persis seperti pasar komersial. Puncaknya terjadi ketika lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang meresmikan status PTNBH. Privatisasi ini membiarkan negara lepas tangan dari pembiayaan kampus. Lalu, pada awal tahun 2024, Menteri Nadiem Makarim menandatangani Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Aturan ini mengubah skema biaya kuliah tunggal dan memberi wewenang penuh bagi PTN dan PTNBH untuk membebankan uang kuliah tunggal mahal serta iuran pengembangan institusi yang mencekik rakyat. Akibatnya, tarif UKT melambung sampai 500% di kampus seperti Universitas Jenderal Sudirman, memicu protes besar dari aliansi BEM-SI dan memaksa mahasiswa terjerat pinjaman online demi membayar uang semesteran. Gila sih. Makanya, aneh banget kalau ada mahasiswa masih membela Nadiem, padahal kebijakannya terbukti bikin UKT mereka makin mahal. Tapi penderitaan ini bukan sekedar urusan UKT mahal, melainkan soal infiltrasi pemikiran liberal barat. Kampus-kampus reguler yang kehabisan anggaran publik akhirnya bergantung pada dana hibah lembaga donor asing seperti USAID, Ford Foundation, dan World Bank. Contoh paling nyata terlihat pada kampus papan atas seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Secara historis, Fakultas Ekonomi UI dibina oleh pendanaan Ford Foundation dan USAID untuk mencetak teknokrat berorientasi pasar bebas. Sementara itu, konsorsium riset di UI dan UGM disokong oleh program hibah jutaan dolar seperti USAID Shera dan USAID CDSR untuk mengarahkan agenda penelitian akademik nasional. Dampaknya, riset dan kurikulum dipaksa tunduk pada standar industri komersial, sementara pemikiran kritis mahasiswa digeser menjadi mindset kapitalis yang mengejar karir korporasi, alih-alih mengabdi pada kedaulatan bangsa. Jadi,
Bukan kebetulan UI dan UGM makin aktif membawa isu-isu kontroversial. Itu konsekuensi logis saat riset dan program akademis kampus mulai disetir pesanan pihak donor. Kucuran dana asing dari Ford Foundation untuk UI dan UGM. Di balik masifnya aksi mahasiswa UGM dan UI baru-baru ini, terbongkar fakta bahwa kampus-kampus tersebut mendapatkan kucuran dana asing dari Ford Foundation. Untuk apa? Dana-dana tersebut, apakah ada agenda lain? Apakah dana-dana tersebut ada hubungannya dengan aksi? Atau hanya kebetulan saja? Yang pasti aksi-aksi yang mengatasnamakan mewakili masyarakat, ternyata tidak mewakili masyarakat. Mereka hanya menggunakan ego mereka sendiri tanpa mendengar pendapat orang lain, Lu harus shake hand, lu wajib salaman sama IMF. Wah, IMF udah kayak juru selamat guys, hebat banget. Makanya langsung keluar tuh anjing-anjing peliharaan mereka tuh dari kampus ternama, universitas negeri ternama di Indonesia. Oh iya, harus sama IMF. Tambah hebat nanti negara kita. Oh iya, wajib kita lakukan apa yang diminta sama IMF karena tidak gratis. IMF bawa duit, ada kepentingan guys. Gak ada makan siang gratis. Apa yang mereka minta? Banyak. Nanti gue bahas di belakang. Yunani aja dia rampok, apalagi kayak Indonesia yang jauh lebih kaya raya dibanding Yunani. Kenapa IMF itu datang? Karena sebetulnya mereka lihat Thailand itu collapse guys. Namanya krisis Tom Yum tahun 97. Nah mereka lihat Indonesia bakal terjadi juga. Indonesia itu butuh loh duit dari IMF kata mereka. Tapi apa iya dengan adanya IMF kita tambah kaya raya? Karena mereka juga bawa agenda. Mereka pengen Indonesia menjadi negara demokratis. Mereka datang ke Indonesia membawa freedom guys. Kemerdekaan. Inilah produk ekspor paling hebat dari Amerika Serikat. Bukan minyak, bukan senjata. Kagak guys. Freedom and demokrasi. Ya jelas banget nih asing-asing ini panik karena ternyata faktanya memang banyak sekali kampus di Indonesia yang selama ini sudah ada begitu ya, bahkan kampus-kampus negeri ternama ya mohon maaf nih ya ketiban banyak dana asing dan kayaknya udah nggak belain Indonesia lagi gitu loh produk-produk mahasiswanya yang udah ada ini teman-teman ya kan. Kalian tahu sendiri kan gimana sekarang mahasiswa-mahasiswa kini begitu bentukannya ya. Kemarin aja dari salah satu BEM mempromosikan soal LGTB, kan? LGBTQ dan lain sebagainya. Katanya itu bukan penyakit mental dan lain sebagainya. Wow. Dan juga banyak nih agenda-agenda asing lainnya teman-teman. Bahkan merongrong negara kita sendiri. Demo gak jelas kayak begitu ya kan. Justru yang ngebelain rakyat kayak undang-undang perampasan aset itu tidak didemo, tidak diperjuangkan sama mereka ya kan. Malah bolak-balik nyerang MBG, nyerang kebijakan pemerintah yang pro sama rakyatnya. Aneh gitu loh ya. Bahkan sempat terdengar tuh ya dari rakyat kita nih sebagai rakyat ngerasa gak diwakilin gak sih sama demo-demo mahasiswa sekarang ya kan. Kayak begitu sering gak kalian dengar? Tuh kan gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak kalau orang pintar di Indonesia itu dari dulu udah diculik sama Singapura. Brain drain is real bro. Di tahun 90-an, sekelompok anak-anak juara Olimpiade di Indonesia tiba-tiba didatangi oleh orang yang menawarkan beasiswa di Singapura. Mereka kuliah di sana gratis. Di universitas teknologi mereka yang top di dunia. Apa yang terjadi? Setengah dari anggota Olimpiade itu akhirnya berkuliah di sana. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Olimpiade itu yang sekarang sekolah di Singapura puluhan tahun ke depan sampai hari ini? Mereka udah jadi paspor merah warga negara Singapura. Jadi anak-anak Indonesia yang pintar-pintar udah diseleksi bukan hanya dari tingkat kuliah. Gua kemarin ke Singapura lihat ada yang dari tingkat SMP, SMA udah ditarik ke sana. Setelah mereka lulus dibiayain semuanya. Mereka dapat pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Jadi orang yang berkualitas karena pendidikan di sana. Finalnya apa? Kenapa harus mempertahankan paspor hijau? Jadilah mereka paspor merah. Walaupun nggak semua ya. Di sini gua mau menekankan, gua nggak ngajak kalian pindah jadi paspor merah. Kalian juga nggak akan diterima kalau nggak ada yang spesial dari kalian. Tapi gue ingin menekankan pentingnya menjaga anak-anak pintar Indonesia ini biar nggak lari ke negara lain dan pindah ke negara lain tersebut. Pentingnya menyeleksi anak-anak pintar yang outlier, yang anomali, sehingga bisa sekolah di luar negeri dapat pendidikan terbaik dan bisa kembali ke Indonesia sebagai warga Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan di sini yang bagus atau meningkatkan pendidikan di Indonesia sehingga setara sama luar negeri. Tuh teman-teman ya ternyata seperti yang diungkapkan Bang David nih ya, banyak loh ya anak-anak Indonesia yang pinter-pinter yang juara-juara Olimpiade itu sengaja kayak dibajak gitu loh guys ya, disuruh dikasih beasiswa gitu istilahnya secara tidak langsung ya, diambil tuh anak-anak pinter itu untuk disekolahin di Singapura sana. Ya dasarnya masih kecil kan, mereka cuma
kan mereka tuh kayak tangki kosong gitu ya teman-teman ya. Lalu dimasukin lah berbagai macam doktrin, berbagai macam informasi, pendidikan dan lain sebagainya. Siapa yang bisa jamin ketika mereka berkuliah di sana, bersekolah di sana, tidak dipupuk rasa cinta ke negara satu itu, paspor merah itu bukan ke paspor hijau which is Indonesia. Siapa yang bisa jamin hal itu? Gak ada kan teman-teman. Makanya hati-hati banget nih. Dan ini sebenarnya dari pemerintah tuh punya langkah yang baik nih. Supaya apa ya? Supaya anak-anak Indonesia bahkan yang pelosok sekalipun mendapatkan pendidikan yang baik dengan sekolah rakyat, dengan adanya Universitas Republik Indonesia. Tapi masih dikuyu-kuyu, masih dikata-katain, ya kan? Kalian sadar gak? Setiap kali Indonesia mau maju, media internasional tiba-tiba rajin banget bikin kritik tajam, kayak majalah The Economist ini, yang mendadak senggol-senggol Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya, ini murni kritik pembangun atau ada agenda terselubung? Yusril Iza Mahendra langsung pasang badan dan buka suara. Gak pakai bahasa diplomasi yang manis, Yusril langsung blak-blakan. Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh, dan berkembang. Dan kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Wah. Kenapa Yusril bisa seberani itu ngomongnya? Ya jelas, karena dia saksi hidup sejarah. Yusril tahu betul gimana intervensi asing lewat IMF Betul. masuk dan sukses mengacak-acak ekonomi kita pasca kejatuhan Soeharto. Padahal waktu itu pertumbuhan ekonomi kita lagi tinggi-tingginya. Bahkan secara belak-belakan Profesor Yusril Iza Mahendra itu mengatakan bahwa banyak loh media-media asing yang mengkritik soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apapun dikritik sama mereka. Tujuannya apa? Karena memang yang namanya asing itu nggak suka kalau Indonesia itu maju. Dengan kritik-kritik mereka, dengan kayak istilahnya yang dibilang laporan mereka gitu teman-teman. Jadi memframing bahwasanya Indonesia ini nggak maju. Indonesia ini terbelakang. Indonesia ini carut-marut. Indonesia ini nggak pantas buat pertumbuhan anak begitu. Pokoknya di framing aja buruk gitu loh teman-teman. Karena mereka ya supaya tahu gitu ya orang-orang di luar sana, wah Indonesia tuh begini ya, Indonesia tuh buruk ya, Indonesia tuh negara berkembang yang tidak aman ya dan lain sebagainya teman-teman. Mereka nggak pengen Indonesia itu maju, di framing lah segala macam. Paham kan? Beberapa hari setelah ejekan IQ rendah itu viral, sebuah video mulai beredar di media sosial. Sebuah upacara penghargaan. Ajang WorldSkill Asia 2025, kompetisi keterampilan teknologi tingkat Asia. Ini bukan lomba presentasi, bukan lomba teori sekolah. Ini ujian kemampuan teknis nyata. Para peserta harus membangun, mengonfigurasi, dan memperbaiki sistem jaringan komputer seperti standar industri profesional. Wow, Ujiannya berlangsung 15 jam selama 3 hari, dengan 195 aspek penilaian. Kesalahan kecil saja bisa langsung mengurangi nilai besar. Dan di tengah podium berkibar bendera merah putih. Nama pemenangnya, Rash Asyari Amiris Talib, mahasiswa sistem informasi dari Bandung. Ngalahin Jepang, ngalahin Korea loh teman-teman, bayangin guys ya. Kurang gacor apa sih sebenarnya anak-anak Indonesia itu, ya kan? Cuma ya memang itu aslinya tuh kualitas anak Indonesia, anak bangsa ini secerdas itu. Cuma ya sering banget digembosin ya kan. Diasup lah yang namanya internet-internet yang buruk-buruk ya kan. Konten-konten kayak kemarin yang sempat viral juga perkara buang rupiah itu loh teman-teman, itu kayak tren-tren kayak begitu yang harusnya tidak diikutin, tapi karena mungkin ya pendidikan orang tuanya juga kurang bagus, jadi nggak tahu kalau ada konten-konten seperti itu diakses, ditiru, ya kan? Ya intinya teman-teman dari ini semua adalah pemerintahan kita sedang berusaha keras loh ya untuk memperbaiki institusi pendidikan kita, untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa kita. Tapi banyak juga cara-cara asing yang coba ngegembosin program-program itu teman-teman ya. Ya kita sebagai rakyat harusnya lebih pintar lagi ya dalam mengolah berbagai macam informasi supaya tidak gampang terdistract, tidak gampang terprovokasi. Gimana guys menurut kalian informasi dan video hari ini? Moga-moga bisa menambah wawasan untuk Anda. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga channel Yuda Media HD-nya. Thank you udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.